Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Wabillahi taufiq. Arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wat tasdiq. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiq wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafir. Wabillahi taufiq ay wa bisababi i'anatihi at-taufiq, dan dengan sebab mendapatkan bantuan Allah at-taufiq, kita diberi taufik. At-taufiq huwa khalqu qudratin ala fi'li ta'ah. Taufik yaitu satu sikap yang Allah berikan kepada hambanya untuk mampu berbuat taat kepada Allah, untuk bisa melaksanakan yang wajib, meningkatkan yang sunnah, bisa meninggalkan yang haram, menjauhi yang makruh. Kenapa sih Anda semuanya bisa berkumpul di sini menghadiri majelis taklim? Banyak saudara-saudara kita misalnya yang sekarang tidur, itu adalah karena sampean mendapatkan taufik. Kenapa sampean bisa sholat? Dan banyak orang yang enggak mau melaksanakan sholat. Kadang-kadang yang sakit sholat, yang sehat enggak sholat. Itu karena yang sholat mendapatkan taufik. Bisa taat kepada Allah bukan karena badannya kuat, bukan karena akalnya waras, bukan karena badannya sehat, tapi karena mendapatkan taufik dari Allah. Itu perempuan-perempuan sungi pakai kerudung nutup auratnya, tapi bintang film yang cantik buka auratnya. Kenapa bisa demikian? Karena perempuan sungi, perempuan keraton dapat taufik dari Allah. Orang melarat itu dia baca wirid, orang kaya itu dia mabuk. Yang mabuk nggak dapat taufik, nggak bisa meninggalkan maksiat. Yang nggak mabuk baca wirid dapat taufik. Karena itu
Taufik itu adalah satu sikap kemampuan yang Allah berikan kepada hambanya untuk bisa taat kepadanya. Arkanul Islami khamsah. Kita menginjak kepada pelajaran pertama. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Maksudnya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ay i'tiqadun an la ma'buda fil wujudi illallah, yaitu meyakini bahwa tidak ada yang patut, yang pantas disembah daripada segala yang ada kecuali Allah. Subhanallah. Kita ini jadi orang Islam kan semuanya. Alhamdulillah. Apakah kita jadi orang Islam karena usahanya kita? Kita ditakdir oleh Allah mulai bayi sudah Islam, keluar dari rahim ibu Islam, bapak Islam, dan Islam satu-satunya agama yang dibenarkan oleh Allah. Inna ad-dina indallahil Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama satu-satunya yang diresmikan oleh Allah, yang diridhai oleh Allah cuma Islam. Semua agama sama, murtad hukumnya. Orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha sama, enggak sama. Islam yang benar, mereka yang kafir. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang memeluk selain agama Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tidak diterima semua amalnya dari dia, sekalipun sedekah 1 gunung emas enggak diterima amalnya, enggak dapat pahala. Wah, dia sekalipun kafir, orangnya baik, tetap enggak dapat pahala. Wah, dia orang kafir tapi sering bagi-bagi duit, tetap nggak dapat pahala. Wa fil akhirati minal khasirin, dan orang yang tidak Islam yaitu orang kafir tetap di akhirat menjadi orang yang rugi. Karena itu syukur Pak, sekalipun melarat di dunia jadi orang Islam, alhamdulillah. Kenapa melarat di dunia? Kalau bawa Islam sampai di akhirat masuk surga. Kaya di dunia, terhormat di dunia, tapi enggak bawa Islam, rugi. Kenapa? Kalau mati hilang kekayaannya, hilang kehormatannya, akhirnya selama-lamanya dalam neraka. Islam itu bisa tegak karena apa sih? Saya sekarang duduk di atas kursi ini. Saya bisa duduk karena ada kakinya 4. Iya enggak? Kalau salah satu kakinya diambil, roboh saya, enggak bisa duduk. Sampean naruh makanan di atas meja, ada kopi, ada susu, ada roti, ada nasi, aman. Kalau kaki-kakinya
tiang-tiangnya meja tadi itu kuat. Coba kalau keropos kemudian jatuh, berantakan yang di atas, kacar-kacir, numplek kabeh. Kalau begitu aman orang duduk di atas kursi asal tiang-tiangnya kuat. Aman segala yang di atas meja asal kaki-kakinya kuat. Islam juga punya tiang-tiang, itu namanya arkan. Rukun-rukunnya Islam. Orang ngaku Islam banyak, orang kepingin Islam banyak, cuma kuat nggak Islami? Dilihat dari arkanul Islam, arkan rukun, yaitu tiang-tiang. Cagak-cagae Islam 5, cagae kursi 4. Nggak ada cagak kursinya, lugur sini lugur kursi. Cagae meja 4. Nggak ada cagak mejanya, nggak ada kaki mejanya, jatuh yang di atas meja. Cagae Islam 5 nggak beres, kacar-kacir Islami. Arkanul Islam khamsah. Pertama, ini yang paling inti, sing nomor 1, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi. Bersaksi itu bukan ngelihat. Bersaksi itu duduk ketok. Bersaksi i'tiqad, meyakini, mengimani an la ilaha illallah, ay annahu la ilaha illallah, an mukhaffafah annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, al-ilah al-ma'bud, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Manusia itu kadang-kadang ngakunya sih tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kadang-kadang duit jadi Tuhannya. Duit jadi Tuhannya. Contoh, sampean disuruh milih duit 1 miliar haram. Allah melarang jangan diambil, tapi duitnya ngiming-ngiming. Gelem gak duit 1 miliar haram? Jelas gelem. Ini orang berarti menjadikan hartanya lebih daripada Tuhannya. La ilaha illallah gak mantep iki wong. Kenapa? Lebih menomorsatukan harta daripada Tuhannya. Ta'isa abdud dinar, kata Nabi. Celaka orang kalau menjadi budaknya duit, bukan budaknya Allah, budaknya duit. Nyembah harta. Ada lagi yang menyembah nafsunya. Ittakhadha ilahahu hawa. Menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Hawa nafsunya jadikan lebih daripada Tuhannya. Contoh. Ana wong wedok ayu. Goyang di muka kita. Nyanyi joget di hadapan kita. Allah memerintahkan
oleh delok. Tidak boleh melihat. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman, tutup matanya lo ya kalau kelihatan perempuan yang haram dilihat. Si mecicil aja. Masih ngelihat aja. Berarti dia lebih mendahulukan nafsunya daripada Tuhan tanya. La ilaha illallah enggak mantap. La ilaha illallahnya kurang mantap. Kenapa? Lebih dia patuh sama nafsunya, lebih dia taat sama nafsunya daripada Tuhannya. Berarti yang disembah itu nafsunya. Buktinya apa? Buktinya Allah melarang, nafsunya ngajak, lu nurut ambil nafsu nih. Ma'ubida ahadun fil ardi ma'ubida la ilallah Rasulullah. Tidak ada seorang, tidak ada sesuatu yang disembah di bumi yang paling dibenci oleh Allah lebih daripada hawa nafsunya manusia itu sendiri. Abghadu ilahin ubida fil ardi an-nafsu. An-nafsu. Paling dibencinya ilah ma'bud, sesuatu yang ditaati oleh manusia di bumi oleh Allah, paling dibenci adalah nafsunya manusia sendiri. Hati-hati. Ringkasnya begini, kalau orang itu betul-betul mengucapkan la ilaha illallah atas dasar iman, nggak boleh dia itu lebih mencintai hartanya daripada Tuhannya. Tidak boleh dia itu lebih nuruti nafsunya daripada perintah Tuhannya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan meyakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Yakin yang dikabarkan Nabi pasti benar, pasti baik. Ajaran Nabi adalah terbaik. Bertentangan dengan Nabi adalah jelek. Masya Allah. Orang ngaku cinta sama Allah itu banyak, Pak. Orang Kristen itu loh ngaku cinta sama Allah. Orang Katolik ngaku cinta kepada Allah. Orang Yahudi ngaku cinta kepada Allah, tapi nggak mau iman kepada Rasulullah, ditolak oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang Yahudi, orang Nasara yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, kalau kamu cinta kepada Allah, kamu harus patuh dengan syariatku, dengan ajaranku, maka Allah akan cinta kepada kamu. Nggak iso. Nabi Muhammad itu ibarat pintu. Ibarat pintu. Kalau ada orang datang ke rumah sampean lewat pintu, berarti jadi tamu. Kalau jadi tamu, wajib dihormati. Kenapa? Lewat pintu memang jalannya tamu. Tapi kalau lewat jendela, ada orang masuk rumahnya sampean mencolot lewat jendela, nggak lewat pintunya, berarti maling. Apalagi lewat atas, nemen malingi berarti. Kalau ada orang ngaku mau beriman kepada Allah lewat pintunya Rasulullah, agamanya Nabi Muhammad diterima oleh Allah, wah jadi orang terhormat, orang beriman nih. Tapi mencolot, enggak wis langsung yang Nabi Isa, enggak lewat Nabi Muhammad, maling. Enggak lewat pintu sebabnya dia. Apalagi seperti orang Yahudi, mencolot lagi lewat atas Nabi Musa.
enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta babullah wa man dakhal min ghairika wa man ata min ghairika la yadkhulu. Anta babullah. Nabi Muhammad adalah seperti pintu untuk menuju kepada Allah. Siapa yang tidak melalui pintu berarti tidak diterima masuknya. Kurang ajar berarti. Karena itu kalau ada orang ngaku beriman, saya beriman kepada Allah, seperti orang Yahudi, orang Nasara, tapi nggak mau beriman dengan Nabi Muhammad, tetap ditolak imannya. Karena itu orang Yahudi, orang Nasara itu kafir hukumnya. Loh, saya kan punya kitab Taurat, itu dibenarkan dalam Islam. Iya, tapi kamu nggak nerima Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, kamu tetap kafir. Orang Nasara tetap kamu kafir. Ahlul kitab itu apa kafir? Kafir. Karena nggak beriman dengan Nabi Muhammad. Dalilnya apa? Gampang, di juz Ammah. Lam yakunil ladina kafaru. Siapa alladzi kafaru itu? Min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir di situ adalah ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, dan musyrikin. Allah menyatakan kafir. Karena itu kita nggak bisa menerima pengakuan imannya orang Yahudi, pengakuan imannya orang Nasara. Kenapa? Karena dia inkar dengan nubuwahnya Nabi Muhammad SAW. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang banyak mengucapkan la ilaha illallah. Allah berfirman dalam hadits qudsi, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah dalam hadits qudsi. Siapa orang yang masuk dalam bentengku, berlindung dalam bentengku, berarti dia dinyatakan aman daripada azabku. Kalau sampean takut azab kubur, berlindung dalam benteng Allah, aman. Bagaimana caranya? La ilaha illallah kita yakini. Sampean takut nanti ada di kiamat hisabnya berat, berlindung di dalam benteng Allah, yaitu meyakini la ilaha illallah. Sampean takut dari neraka Allah, ingin selamat daripada azab neraka, berlindung dalam benteng Allah, la ilaha illallah. Kalau sampean selalu berlindung setiap saatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, insyaallah aman daripada azab Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbaharui iman kamu semuanya. Kalau sampean punya baju baru kotor, kena lumpur, kena kotoran, perlu nggak diperbarui? Diperbarui, beli rinso, dicuci, dikasih pewangi, disetrika, jadi seperti baru lagi. Sampean punya mobil kotor, kena hujan, kena itu, kena debu, digosok lagi, disiram lagi, disemprot seperti baru lagi. Sampean punya iman, kena maksiat setiap harinya, setiap saatnya kena keraguan, kena itu, perbarui. Umban mana yang imanmu? Perbaharui lagi iman kamu, persenono lagi iman kamu.
Sahabat tanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara memperbaharui iman kita ya Rasulullah? Memperbaharui rumah, dicet maneng omai. Anyar maneng. Memperbarui pakaian, dicuci pakaiannya, anyar maneng. Memperbarui iman, bagaimana caranya ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Anyar maneng imanmu. Maksiat, kena maksiat, anyar ono maneng la ilaha illallah. Butuh maneng imani. Yang banyak baca la ilaha illallah. Subhanallah nisful mizan. Walhamdulillah tamla'uh. Wa la ilaha illallah laisa dunallahi hijab. Bacaan subhanallah itu separuh memenuhi separuh timbangan amal soleh nanti di hari kiamat. Sampeyan ini nanti hidupnya di dunia itu ditimbang amalnya. Oh, uripe swidak tahun. Dipotong waktu balik. Mulai balik sampai mati ditimbang. Lebih banyak mana amal kebaikannya sama keburukannya. Akean diilingi yang Gusti Allah sama lupanya. Banyak mana dosanya sama pahalanya. Ditimbang. Tapi kalau sampai mengucapkan subhanallah separuh isan pol. Ditambahi walhamdulillah pol tamla'u. Ditambahi la ilaha illallah, wes nggak ada lagi yang menghalangi dia akan mendapatkan rahmat Allah. Karena itu yang sering baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalau perlu tambahi wa Allahu akbar. Kata Nabi, ahabbul kalam ilallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyinna bada'ta. Paling dicintai yang diucapkan oleh manusia, tutup cerita tunyo. Yang paling dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah daripada ngomongnya manusia, bukan ngomong politik. Yang paling dicintai dari mulutnya manusia bukan muji istrinya atau perempuan muji suaminya, tapi bacaan subhanallah yang pertama. Ahabbul kalam ilallah arba'un. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga la ilaha illallah. Yang keempat Allahu akbar. Tidak merugikan kamu. Dari mana kamu mulai sakarepi? Boleh kamu mulai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Boleh kamu balik Allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah subhanallah. Boleh tengah-tengahnya la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Enggak rugi kamu. Yang penting 4 kalimat itu diperbanyak. Kain wiritan. Ibu-ibu sing matun sawah ambek maca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wah ganjaran tok sampean. Sampean sing dadi tukang ojek ambek nyetir montor sepeda motor subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wah dicintai oleh Allah. Lancar insyaallah rezeki ini. Wah udah enggak zikir ambek nyanyi. Lirikan matamu menarik hati, semakin kau lirik tak culek matamu. Masya Allah. Karena itu bacaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kain wiritan terus.
Biar katut sampai sak mati ini melok gitu loh. Jelas selamat sampean sudah. Kan beritan terus. Man kana akhiru kalami minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, siapa orang yang ucapan terakhirnya daripada hidupnya di dunia membaca la ilaha illallah, dijamin sama Nabi pasti masuk surga. Kelekek kate mati sing diilingi duwe wis dibayar enggak, sampun pok mati. Loh, saya kepingin terakhir baca la ilaha illallah. Loh, mulai sekarang sing sering ucapkan la ilaha illallah sehingga terakhir yang kamu ucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa orang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, murni, artinya enggak ada keraguan, yakin dengan seyakin-yakinnya, mukhlisan, ikhlas, artinya bukan karena terpaksa, dijamin masuk surga. Karena itu sing lek muni la ilaha illallah aja lemes sampean. La ilaha illallah ambek senden, ambek keturun. Iki kok koyo-koyo mengucapkan la ilaha illallah terpaksa, yang tegas, yang seneng hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tes ngiler. Lah, kalau mengucapkan la ilaha illallah yang tegas, jangan ada keterpaksaan, yang ikhlas, dijamin sama Nabi. Berarti sampai dapat kartu masuk surga. Antuk karcisi melbu surga. Orang itu Pak, kalau ingin berusaha mati husnul khotimah, berarti dia harus berusaha untuk jaga iman. Ma amina ahadukum an yuslaba imanuhu illa sulibah. Tidak ada seseorang yang merasa aman terhadap imannya untuk dicabut oleh Allah, pasti kehilangan iman. Sampeyan iki lho, delek duit sembrono hilang. Naruh emas sembrono hilang. Kenapa? Loh, barang berharga banyak pencurinya. Imannya sampean berharga, sembrono ambek imane. Didekek di tempat maksiat imannya. Dibuat untuk berbuat dosa imannya. Oh, kecolongan iman nanti. Pencurinya iman itu lihe. Siapa? Setan. Karena itu jogo imane, jangan sampai dikai maksiat. Jangan sampai dibuat berbuat dosa. Setiap saatnya dijogo. Bagaimana caranya? Tinggalkan maksiat, perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ojo ngenteni thariqah andin. Ojo ngenteni tahlilan. Jangan menunggu majelis taklim, tapi jadikan wirid setiap saatnya. Lek sampean gagal di akhir umure, kok ndak ngucapkan la ilaha illallah, kok malah nyanyi jreng jreng jreng, serangan jantung, miring mati, sampean yang nyesal nantinya. Saya akan bawakan bagaimana orang dulu itu persiapannya untuk mati. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu gurunya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Satu saat didatangi tamu. Orangnya loman, Pak. Didatangi tamu. Punya kambing, panggil muridnya.
potongan ya kambing ini. Dipotong, kambingnya rupanya berot. Kambingnya rupanya nakal, dipotong keliru motongi. Kalau sudah motong kambing keliru, syarat-syarat motongnya tadi itu nggak komplit, berarti kambingnya jadi bangkai. Kalau bangkai maitah, najis hukumnya, haram dimakan, wajib dibuang. Nggak boleh dimakan, haram. Lari ke Habib, Habib minta maaf Habib, kambingnya keliru motongnya, mati jadi bangkai. Apa? Keliru? Iya. Nangis Habibnya. Muridnya kaget, loh Habib ini kehilangan kambing satu kok nangis? Habib, saya ganti yang lebih baik, kalau perlu 10 kali Habib, kalau perlu 100 kali. Setelah lama nangis, Habib nyatakan, muridku, saya bukan nangisi kambing, bukan kambing yang mati itu saya tangisi, saya takut nasibku seperti kambing itu. Lihat kambing tadi itu udah dipersiapkan untuk jadi makanan yang nikmat, sate yang lezat, gulai yang nikmat, tapi karena keliru di akhir umurnya, keliru sebelum matinya, keliru motongnya, jadi bangkai, haram dinikmati, haram untuk dimakan. Yang aku takutkan, aku yang sudah mempersiapkan untuk akhiratku dengan sholatku, aku mempersiapkan dengan dzikirku, dengan taatku, untuk aku nikmati pahalanya nanti di akhirat. Di akhir umurku nasibnya seperti kambing, keliru matinya, nggak bawa iman. Akhirnya amal-amalku juga nasibnya seperti kambing itu, nggak bisa dinikmati, jadi bangkai, najis, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, wali ku nangis wedi sul khotimah, wong keraton cik nekat temen ndak tahu nangis. Lah, karena itu sampean kalau mengucapkan la ilaha illallah sing yakin, yang mantep, jangan ada terpaksa, yang kuat keyakinannya. Mudah-mudahan Allah memperkuat iman kita. Sebagaimana Allah memulai hidup kita dengan iman, mudah-mudahan Allah mengakhiri hidup kita dalam keadaan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana aku Allah memulai hambaku dalam asal menciptakan mereka, aku Allah akan mengembalikan juga seperti dalam permulaan mereka. Kita dimulai hidup oleh Allah dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan kita dikembalikan oleh Allah sebagaimana Allah memulai hidup kita. Kalau hidupnya dalam keadaan beriman, kembalinya juga sama dalam keadaan beriman. Amin, Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La
Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.